Pemerintah berencana naikkan PPN. Rencana pemerintah Indonesia untuk menaikkan tarif pajak pertambahan nilai, PPN, menjadi 12% pada tahun 2025 telah menuai kritik dari berbagai kalangan. Banyak yang berpendapat bahwa kenaikan ini akan membebani masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi, termasuk kelas bawah dan menengah. Usulan pajak untuk orang kaya. Ekonom Fadil Hasan dari Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menyarankan agar pemerintah lebih fokus pada pengenaan pajak terhadap orang-orang superkaya sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara. Ia menegaskan bahwa pajak ini tidak hanya adil tetapi juga tidak akan berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Potensi pendapatan dari pajak kekayaan, menurut Center of Economic and Law Studies, CELIOS, pajak kekayaan dari 50 orang terkaya di Indonesia dapat mencapai Rp81,6 triliun per tahun. Dana ini dapat digunakan untuk mendanai program-program sosial, seperti bantuan pangan dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kritik terhadap kenaikan PPN. Beberapa ekonom berpendapat bahwa alih-alih menaikkan PPN, yang dapat memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat, pemerintah sebaiknya mengeksplorasi opsi pajak yang lebih progresif, seperti pajak kekayaan atau windfall profit tax pada sektor-sektor yang mendapatkan keuntungan luar biasa tanpa usaha tambahan. Konteks kebijakan pajak di Cina. Di sisi lain, pemerintah Cina juga menerapkan pajak tinggi bagi orang kaya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pendapatan negara di tengah penurunan pendapatan fiskal. Namun, penerapan ini dianggap kurang efektif dan banyak orang kaya memilih untuk menyembunyikan aset mereka di luar negeri. Kedua negara menunjukkan bahwa pengenaan pajak pada kelompok kaya bisa menjadi solusi untuk masalah pendanaan sosial, meskipun cara pelaksanaannya dan dampaknya terhadap ekonomi harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Pajak tinggi yang diterapkan oleh pemerintah Cina terhadap orang kaya memiliki dampak signifikan terhadap emigrasi individu berstatus jutawan. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dampak tersebut. Dampak pajak tinggi terhadap emigrasi orang kaya di Cina. Peningkatan emigrasi. Pajak yang tinggi dan ketatnya penegakan hukum pajak di Cina telah mendorong banyak orang kaya untuk meninggalkan negara tersebut. Pada tahun 2023, diperkirakan sekitar 13.500 jutawan akan bermigrasi, melanjutkan tren yang telah berlangsung selama 1 dekade. Alasan emigrasi. Banyak individu kaya memilih untuk pindah ke negara-negara dengan kebijakan pajak yang lebih ramah dan stabilitas ekonomi yang lebih baik. Ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan yang dianggap tidak adil dan rumit, serta kekhawatiran akan pengawasan ketat oleh otoritas pajak, menjadi faktor pendorong utama. Penghindaran pajak. Sejumlah orang kaya di Cina diketahui menyembunyikan aset mereka di luar negeri untuk menghindari kewajiban pajak. Meskipun pemerintah berusaha mengejar pajak dari individu-individu ini, banyak yang berhasil mengalihkan kekayaan mereka ke negara-negara dengan regulasi pajak yang lebih lunak. Kampanye kemakmuran bersama. Inisiatif pemerintah untuk menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata melalui pajak tinggi justru berisiko mengurangi kepercayaan para investor dan pengusaha. Hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi domestik dan mempercepat emigrasi orang kaya, yang berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sistem pajak progresif. Meskipun sistem pajak di Cina bersifat progresif, dengan tarif mencapai 45% bagi pendapatan tinggi, banyak orang kaya merasa bahwa beban pajak ini terlalu berat dan tidak sebanding dengan manfaat yang mereka terima dari pemerintah. Secara keseluruhan, penerapan pajak tinggi di Cina tidak hanya berdampak pada pendapatan negara, tetapi juga berpotensi mengurangi basis pajak di masa depan melalui emigrasi orang-orang kaya. Pajak kekayaan di Cina dan pajak pendapatan memiliki efektivitas yang berbeda dalam konteks pengumpulan pendapatan negara dan dampaknya terhadap perilaku individu kaya. Berikut adalah analisis mengenai efektivitas masing-masing jenis pajak. Pajak kekayaan versus pajak pendapatan di Cina. Point 1. Pajak kekayaan. Tujuan: pajak kekayaan bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Ini merupakan bagian dari inisiatif kemakmuran bersama yang dipromosikan oleh pemerintah Cina. Tantangan: meskipun ada upaya untuk menerapkan pajak kekayaan, pelaksanaannya seringkali tidak efektif. Banyak individu kaya yang menyembunyikan aset mereka di luar negeri, atau menggunakan struktur keuangan kompleks untuk menghindari pajak. Data dan penegakan.
Pemerintah Cina telah berusaha meningkatkan penegakan hukum terkait pajak kekayaan dengan memanfaatkan data dari sistem pelaporan internasional, tetapi efektivitasnya masih dipertanyakan, terutama dalam mengidentifikasi dan menagih pajak dari individu kaya. Point 2. Pajak pendapatan. Sistem progresif. Pajak pendapatan di Cina bersifat progresif, dengan tarif yang meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan. Individu dengan pendapatan tinggi dikenakan pajak hingga 45%. Penghindaran pajak. Meskipun pajak pendapatan dirancang untuk menjadi adil, banyak orang kaya masih berhasil menghindari kewajiban pajak melalui pengalihan aset dan penggunaan rekening offshore. Ini menyebabkan kerugian signifikan bagi pendapatan negara. Penegakan yang meningkat. Pemerintah Cina telah meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap penghindaran pajak, tetapi tantangan tetap ada dalam mengumpulkan pajak dari individu yang memiliki penghasilan tinggi secara global. Kesimpulan. Secara keseluruhan, baik pajak kekayaan maupun pajak pendapatan menghadapi tantangan dalam hal efektivitas di Cina. Pajak kekayaan mungkin lebih sulit untuk diterapkan karena kompleksitas pelaporan dan penghindaran yang dilakukan oleh individu kaya. Di sisi lain, meskipun pajak pendapatan memiliki struktur yang lebih jelas, penghindaran pajak tetap menjadi masalah utama. Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan secara definitif bahwa satu jenis pajak lebih efektif daripada yang lain. Efektivitasnya sangat tergantung pada implementasi dan penegakan hukum yang konsisten serta kemampuan pemerintah untuk menangani penghindaran pajak. Cina mengumpulkan data pajak dari negara lain melalui sistem Common Reporting Standard, CRS, yang merupakan inisiatif internasional untuk memerangi penghindaran pajak dan meningkatkan transparansi perpajakan. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam proses pengumpulan data pajak melalui CRS. Proses pengumpulan data pajak melalui CRS di Cina. Point 1. Implementasi CRS. Penerapan regulasi. Cina mulai menerapkan CRS pada tahun 2018, yang memungkinkan pertukaran informasi pajak secara otomatis antara negara-negara anggota. Ini termasuk informasi tentang akun keuangan individu dan entitas yang memiliki saldo di atas ambang tertentu, misalnya, lebih dari $1 juta AS. Point 2. Identifikasi dan pelaporan. Identifikasi nasabah. Institusi keuangan di Cina diwajibkan untuk mengidentifikasi nasabah yang merupakan penduduk pajak di negara lain. Ini dilakukan dengan meminta nasabah untuk memberikan informasi mengenai status pajak mereka saat membuka akun. Pelaporan informasi. Setelah identifikasi, institusi keuangan harus melaporkan informasi terkait akun tersebut kepada otoritas pajak Cina, State Administration of Taxation, SAT. Informasi yang dilaporkan mencakup nomor akun, saldo akun, dan data pribadi seperti nama dan alamat. Point 3. Pertukaran informasi. Pertukaran otomatis. Setelah laporan dikumpulkan, SAT akan berbagi informasi tersebut dengan otoritas pajak negara lain yang juga merupakan peserta CRS. Ini dilakukan secara otomatis setiap tahun, sehingga memudahkan pertukaran data antar negara. Penegakan hukum. Dengan adanya data yang diperoleh melalui CRS, otoritas pajak Cina dapat melakukan audit dan penegakan hukum terhadap individu atau entitas yang menyembunyikan aset atau penghasilan di luar negeri. Point 4. Dampak dan tantangan. Meningkatkan transparansi. CRS bertujuan untuk meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan global dan mengurangi penghindaran pajak. Namun, tantangan tetap ada dalam hal kepatuhan dan penegakan hukum terhadap individu kaya yang berusaha menyembunyikan aset. Data besar. Cina kini memiliki akses ke sejumlah besar data terkait akun luar negeri yang dapat digunakan untuk menargetkan audit pajak secara lebih efektif di masa depan. Secara keseluruhan, melalui CRS, Cina berupaya untuk memperkuat sistem perpajakannya dengan meningkatkan transparansi dan meminimalkan penghindaran pajak oleh individu dan entitas kaya.